Perkembangan ekonomi begitu pesat, begitu juga dengan sumber daya manusia yang ada. Di tengah tantangan adanya bonus demografi, kita juga mendapat sebuah solusi, yaitu pergerakan UMKM di provinsi. Tentunya kita masih dalam pembahasan kali ini dalam rangka Lampung menjadi lokomotif ekonomi syariah nasional. Oke, Bapak, tadi sempat kita ingin bertanya terkait dengan upaya BI sendiri, Pak, untuk menggerakkan ekonomi melalui UMKM. Seperti apa langkah yang dilakukan? Jadi peran BI dalam upaya pengembangan ekonomi syariah itu seperti air. Ada singkatannya air itu. Jadi air itu A-nya itu akselerator, mengakselerasi ya. Kemudian I-nya itu inisiator, menginisiasi. Dan yang ketiga adalah regulator, membuat salah satunya beberapa aturan yang bisa mendukung pengembangan ekonomi syariah. Jadi seperti itu peran dan upaya BI. Jadi BI menginisiasi lah banyak hal yang kita lakukan, misalnya kita bersama pemerintah atau bersama pesantren menginisiasi pembentukan habit trend, himpunan bisnis ekonomi pesantren. Kemudian juga kita dengan artinya mendorong pemerintah untuk membuat aturan-aturan kebijakan, bahkan misalnya pembentukan komite daerah ekonomi syariah. Bahkan BI juga membuat satu regulasi, misalnya kita membuat aturan misalnya terkait dengan, mungkin istilah di kita tuh ada yang menyebutnya di perbankan tuh GWM syariah, ada GWM konvensional, seperti itu. Masya Allah. Tentu Pak, dalam sebuah perjuangan banyak tantangan yang juga dihadapi. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa kendala yang dihadapi dalam pergerakan ekonomi syariah di Provinsi Lampung? Ya tentu ini mungkin menjadi pemasan kita semua ya, artinya kendala dan tantangan itu tetap ada. Apalagi kan kita juga harus meyakini bahwasanya belum semua masyarakat kita memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti misalnya maisir, no riba, segala macam gitu kan. Artinya, nah ini tentu kita harus melakukan bagaimana meningkatkan pemahaman tersebut. Artinya kita harus melakukan edukasi, literasi. Nanti akan coba kita lihat setelah ini bagaimana tingkat pemahaman, pengetahuan yang tercermin dari literasi keuangan ekonomi syariah masyarakat. Kemudian juga kita lihat indeks ya terkait dengan sudah seberapa jauh masyarakat memahami seperti itu. Kemudian infrastruktur pengembangan ekonomi syariahnya juga, dan itu juga masih sangat terbatas. Artinya misalnya orang kalau mau investasi di bidang-bidang ekonomi syariah itu seperti apa? Misalnya kalau dia di pasar modal, adakah saham-saham syariah seperti itu kan? Kemudian kalau dia mau menikmati atau menggunakan layanan jasa perbankan, apakah sudah banyak tersebar, artinya yang memberikan layanan yang bersifat syariah, sehingga dia terhindar dari yang misalnya riba seperti itu. Kemudian juga terkait dengan masalah regulasi yang memang harus diatur, kemudian kesulitan dalam, nah ini penting, akses pembiayaan. Nah ini kan bahkan UMKM juga kan. Jadi pembiayaan itu menjadi penting, dan sebetulnya sumber pembiayaan itu bukan hanya dari bank kan, tetapi juga ada alternatif sumber pembiayaan yang tadi saya sampaikan, seperti misalnya pemanfaatan zakat, infak, sedekah, ya jiswab itu bisa menjadi sumber financing, atau mungkin yang sifatnya crowdfunding juga. Mungkin. Biasa ya Pak ya. Tentunya kalau kita ingin meyakinkan masyarakat itu tidak bisa sekali saja Pak. Perlu upaya lebih supaya tetap menjadi habit, kebiasaan. Nah, lantas bagaimana Pak upaya dari Bank Indonesia sendiri untuk menjamin dan juga tentunya meyakinkan masyarakat tentang keterjaminan hukum produk-produk ekonomi syariah, bahwasannya memang sudah sesuai dengan hukum syariat Islam? Ya iya, kalau ini kan berarti tingkat literasi masyarakat harus kita tingkatkan, pengetahuan dia, keterampilan dia, keyakinan dia, sehingga dalam dia mengambil keputusan bahwasanya dia paham dengan itu, bisa mendorong masyarakat menjadi lebih tinggi tingkat literasi ekonomi keuangan syariah. Jadi seperti ini Pak, kalau ada sekitar 100 orang di sini, itu berdasarkan survei baru 9%
Jadi kalau ada 100 orang yang berkumpul, kita tanya tentang ekonomi syariah, itu baru 9 orang saja yang paham. Bayangkan. Nah, ini PR kita bersama untuk meningkatkan literasi ekonomi keuangan syariah. Nah, jadi ya ini tantangannya sangat banyak. Ya, Nah, itu. betul. Tentunya dengan tantangan yang banyak, maka kita perlukan juga banyak peran dari beragam, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, regulator, dan juga masyarakat. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan tentunya terhadap sinergi yang perlu kita lakukan untuk menggerakkan ekonomi syariah di Provinsi Lampung ini? Betul, kata kuncinya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk mendukung, mempercepat pengembangan ekonomi syariah khususnya di Provinsi Lampung. Jadi ini bukan hanya perannya BI saja, bukan perannya pemerintah saja, bukan perannya pelaku usaha saja, tapi semuanya. Bahkan dukung dari perbankan seperti itu kan, seperti sini ada BSI kan, Bank Syariah Indonesia. Jadi untuk UMKM misalnya yang membutuhkan dukungan pembiayaan bisa menggunakan jasa yang diberikan oleh BSI yang mungkin tidak terbiasa dengan layanan konvensional ya, yang menggunakan bunga. Kan di sini kan juga bagi hasil seperti itu. Dan juga penting bagi kita untuk meningkatkan edukasi literasi sehingga masyarakat tak mengenal istilah-istilah mudharabah segala macam seperti itu kan. Kalau mereka kenal, tentu mereka nanti insya Allah mereka akan menggunakan. Tapi kalau mereka nggak kenal, jangankan ingin menggunakan, gitu kan? Mau datang aja mungkin takut. Nah ini mungkin hal-hal seperti ini. Jadi sinergi kolaborasi itu perlu terus kita tingkatkan dan kita dorong. Acara seperti hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan literasi ekonomi keuangan syariah masyarakat. Masya Allah, itu adalah kata kuncinya, sinergi. Artinya kita tidak bisa untuk bergerak sendiri, kita perlu bergerak bersama dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, regulator, dan tentunya juga kita sebagai aspek masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini. Bukan tidak mungkin Lampung bisa menjadi lokomotif ekonomi syariah nasional. Terima kasih banyak Bapak Irfan atas obrolan kita kali ini. Tentunya semoga hal ini bisa berdampak lebih baik, terutama didengarkan oleh anak-anak muda bangsa, dan insya Allah bisa menggerakkan ekonomi syariah ke depannya. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu Bapak. Sama-sama Mbak Dian. Baik pemirsa Metro TV Lampung, termasuk tentunya dengan kegiatan kita kali ini sebagai salah satu kegiatan untuk terus mensosialisasikan dan juga memberikan pemahaman terkait dengan ekonomi syariah. Bersama kita bisa mewujudkan Lampung sebagai lokomotif ekonomi syariah nasional. Demikian tentunya, dan kali ini saya Herdiani Oktavia beserta dengan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.